Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mempuasai mantan yang dipagari dengan doa-doa yang amat sangat kuat. Mungkin banyak di antara adik-adik sekalian yang pada saat ini merasakan bahwa mantannya ini betul-betul kebal terhadap semua amalan-amalan yang dia kerjakan. Salah satu yang membuat orang kebal dari segala amalan yang dikerjakan karena yang bersangkutan dipagari dengan doa-doa yang amat sangat kuat dari orang tuanya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa doa orang tua kepada anak itu adalah doa yang sangat mustajab. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun da'awati mustajabah, la syakka fihinna da'watul walidi." Ada 3 doa yang mustajab, yang sama sekali tidak diragukan. Peringkat yang pertama adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Maka itu kenapa mantan begitu sulit untuk bisa ditembus dengan amalan apapun yang dikerjakan, selama apapun kita mengerjakan amalan itu tadi, tetap tidak ada perubahan apapun pada diri yang bersangkutan Nah, jadi sekarang apa nih yang bisa dilakukan? Misal orang tua mantan tadi betul-betul amat sangat tidak menginginkan mantan untuk bisa kembali bersama kita lagi. Misal suami istri ini perceraian atau perpisahan itu yang menginginkan adalah orang tua dari mantan suami atau mantan istri atau mantan mertua. Nah, maka mereka terus memagari anak mereka dengan doa-doa mereka agar jangan pernah kembali kepada kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, orang-orang tua kita dulu mengajarkan laku prihatin. Laku prihatin itu adalah mengurangi tidur untuk memperbanyak berdoa, mengurangi makan untuk memperbanyak berdoa. Maka kalau dulu orang-orang tua kita, simbah-simbah kita punya sebuah keinginan, maka apa yang mereka lakukan? Mereka mempuasai apa yang menjadi hajat mereka tadi. Jadi misalnya anaknya mau masuk perguruan tinggi, maka jauh-jauh hari sebelum anaknya mengikuti ujian seleksi masuk ke perguruan tinggi, yang dilakukan orang tuanya memperbanyak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab tadi untuk berdoa, agar apa yang menjadi hajat dan keinginan anak tadi terkabul, karena tadi doa orang tua untuk anaknya itu adalah doa yang mustajab. Semakin besar apa yang menjadi hajat tadi, maka semakin besar pula doa yang harus kita lakukan, usaha yang harus kita lakukan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Maka kalau kita merasakan bahwa misal tadi mantan suami atau mantan istri ini dipagari sedemikian kuat dengan doa-doa dari orang tuanya, sehingga amalan apapun yang kita kerjakan semuanya tidak mempan. Nah, maka
sekarang yang bisa kita lakukan mempuasai dia, atau mempuasai apa yang menjadi hajat dan keinginan kita tadi, ya. Caranya bagaimana? Nah, ini yang paling sering ditanyakan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh caranya, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini cukup lama, ya. Dan alhamdulillah channel kita sudah mencapai 100.000 subscriber, ya. Alhamdulillah, dan semoga bermanfaat. Oke, jadi kita mengerjakan puasanya bukan puasa li qodoi hajati. Jadi bukan puasa untuk mengganti hajat. Kita mengerjakan puasanya seperti halnya puasa-puasa sunnah yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita bisa memilih puasa Senin Kemis, atau kita bisa memilih puasa Ayyamil Bid, ya. Puasa di 3 hari di setiap bulan, di bulan-bulan Hijriah, tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian bisa juga mengerjakan puasa Daud, ya, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nah, niat puasanya karena Allah, jangan niat puasanya karena mantan. Banyak orang yang berpuasa niatnya bukan karena Allah. Niatnya ada yang pengen sakti, niatnya karena dunia, niatnya karena orang yang dia cintai, dan seterusnya, ya. Jadi niatnya adalah karena Allah. Itu yang paling penting, ya. Karena banyak sekali orang mengerjakan amalan yang dikerjakan cuman amalannya. Puasa, rajin dia agar mantannya atau orang yang dia cintai bisa dia dapatkan, tapi realitanya sholat fardu tidak dia kerjakan, ya. Mau melamar pekerjaan, rajin sholat duha, tapi sholat fardu tidak, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita ingin amalan kita itu mustajab, jangan lupa apa yang Allah perintahkan kerjakan, ya. Nah, maka puasanya niatnya karena Allah. Misal kita memilih puasa Senin Kemis, ya. Ada 3 waktu yang mustajab yang bisa kita masukkan atau perbanyak doa. Kita sebut nama mantan di dalam doa-doa kita tadi. Jangan lupa menyebut nama orang tuanya, ya, mantannya namanya siapa, bin atau binti siapa. Karena juga tadi kan, kalau mantan itu dipagari dengan doa-doa dari orang tuanya, nah biasanya kan yang menolak kehadiran kita adalah orang tuanya. Nah, maka satu kali kita mengerjakan amalan, semoga orang tuanya terbuka hatinya, mantannya juga terbuka hatinya. Kalau mantannya saja, orang tuanya tidak mau, ya tetap nanti hasilnya akan sulit untuk bisa kita dapatkan. Ada 3 waktu yang mustajab yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak doa-doa kita. Yang pertama adalah waktu ketika kita makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir." Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia setiap malam. Kulla lailatin, artinya waktu ini ada di setiap malam, ya, pada sepertiga malam menjelang fajar. Fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku,
maka akan aku kabulkan. Nah, jadi ya, seperti beberapa kali kita bahas dalam video-video sebelumnya, kalau kita berdoa, itu doa kita harus memanjat sampai ke pintu langit yang ketujuh. Jadi perjalanan doa kita itu jauh sekali. Ya, apa keistimewaan waktu sepertiga malam menjelang fajar? Ya, pada waktu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke langitnya dunia untuk menjawab doa-doa kita. Jadi doa kita cukup naik ke langit yang pertama, atau kita sebut sebagai langitnya dunia. Allah yang turun ke langitnya dunia untuk mendengarkan doa-doa kita. Itu keistimewaannya. Sehingga perjalanan doa kita tidak usah terlalu panjang, terlalu lama, hingga pintu langit yang ketujuh. Jangan lupa ya, sebelum berdoa, kita baca dulu doa pembuka portal langit. Apa itu? Doa yang sudah kita kenal semua, yaitu doa iftitah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi Rasulullah bersabda ketika mendengarkan ada seorang laki-laki yang membaca kalimat ini, Rasulullah bersabda, ajibtu laha, futihat abwabus sama. Aku kagum dengan kalimat-kalimat ini, karena dengannya pintu-pintu langit menjadi terbuka. Jadi kita baca dulu doa iftitah, pintu langit pertama tadi terbuka, kita baca doa kita. Nah, agar doa tadi naik, jangan lupa untuk membaca sholawat. Karena banyak orang berdoa tapi malas sekali membaca sholawat. Itu yang membuat doa-doanya tidak kunjung naik ke pintu-pintu langit. Banyak ya di antara kita berdoa, tapi kemudian bebannya atau merasa sering pusing, terasa berat dan seterusnya. Kenapa? Karena energi doa kita tidak pernah naik ke langit. Karena kita tidak pernah membaca sholawat ketika berdoa. Inna doa mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa mauquf, diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jangan lupa tuh. Sebelum berdoa, baca dulu doa iftitah agar pintu langit terbuka. Dan sebelum berdoa apa yang kita inginkan atau setelah berdoa, jangan lupa untuk membaca sholawat, karena sholawat itulah yang akan menggerakkan doa kita naik ke langit. Itu waktu yang pertama, waktu ketika kita makan sahur. Kemudian yang kedua, waktu ketika kita sedang berpuasa. Salah satun la turaddu da'watuhumus sha'imu hatta yuftira. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Peringkat yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Nah, maka ya, ketika kita berpuasa ya, kita mengerjakan sholat zuhur tuh. Itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita perbanyak juga berdoa di waktu itu setelah selesai mengerjakan sholat zuhur tadi. Agar mantan kembali, agar mantan istri, mantan suami kembali menjadi jodoh kita selamanya. Ya. Kemudian waktu yang paling mustajab yang ketiga adalah waktu ketika kita berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun la turaddu wassaimu khina yuftira. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Nah, ini orang sering lupa. Ketika dia berbuka puasa, apa yang dia lakukan? Langsung makan, minum, merokok, dan seterusnya. Padahal ada waktu
Jadi ketika kita mulai minum 1 teguk atau 2 teguk air gitu untuk membatalkan puasa kita, jangan tergesa-gesa untuk makan gorengan, ya minum es teh dan seterusnya. Tapi pada waktu itu baca doa yang menjadi hajat dan keinginan terbesar dalam hidup kita. Insya Allah mustajab. Nah, jadi itulah bagi teman-teman ya yang amat sangat menginginkan mantannya kembali kepada dia ya. Misal seorang istri yang bercerai dengan suaminya ya. Kasihan kan anak-anak yang kehilangan figur bapaknya, sementara untuk ketemu dengan ayahnya dia dihalang-halangi oleh kakek neneknya dan seterusnya. Nah, maka sekarang laku prihatin ya. Puasai apa yang menjadi hajat dan keinginan kita tadi. Memang sesuatu yang besar membutuhkan pengorbanan yang besar ya. Jadi kita kan memang puasa itu di luar bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat berat untuk dikerjakan ya. Tapi kalau kita punya keinginan yang kuat, insya Allah ya kita akan diberikan kemudahan dan kekuatan, dan semoga Allah kabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginan-keinginan kita tadi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.